Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, ATM BRI di Labuan Dalam kerampokan, uang 18 juta dibawa kabur. ATM BRI di Jalan Era Bashid, Labuan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung menjadi korban perampokan. Uang belasan juta raib digasak perampok pada Jumat 4 November 2022 sekitar pukul 7 malam. Karyawan BRI Lalita Erlina Leni Octavia, 20 tahun, yang mengatakan perampokan ini berhasil menggasak uang tunai sebesar 18 juta. Ia mengatakan perampokan ini berjumlah 2 orang. Adapun ciri-ciri pelaku, tinggi, kurus, berkulit gelap, dan sudah dewasa. Sementara satu pelaku lagi masih muda, kisaran umur 20 tahunan. Leni mengatakan sebelum kejadian pelaku pada sore hari datang ke tempatnya dan juga bertanya apakah ada uang bila pelaku ingin tarik 10 juta. Setelah itu Leni bertanya kepada pelaku apakah ada kartu ATM-nya. Kemudian setelah ditanya terkait kartu ATM, pelaku langsung pergi, lalu selepas maghrib kedua pelaku kembali datang. Pada saat kejadian suasananya sepi dan pelaku berpura-pura menelpon. Tak lama satu pelaku yang menggunakan jaket berdiri dan membentak serta mengeluarkan pistol dari dalam bajunya. Pelaku kemudian mengambil uang 18 juta dan kemudian pergi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan anggotanya sedang melakukan penyelidikan. Berita selanjutnya, seorang remaja terekam CCTV mencuri uang kotak amal Masjid Nurul Huda, Sumberjo. Seorang remaja mencuri uang dari kotak amal Masjid Nurul Huda Sumberjo yang ada di Kelurahan Raja Basa Raya, Raja Basa, Bandar Lampung pada Sabtu 5 November 2022 pagi. Pencurian tersebut terekam kamera pemantau atau closed circuit television CCTV. Bendahara Masjid Nurul Huda Sumberjo, Agus Riawan, 34 tahun mengatakan pencurian ini terjadi sekitar pukul 8 malam. Ia mengatakan pelaku berhasil menggasak uang hanya dalam hitungan menit. Menurutnya, dari pantauan CCTV, pelaku beraksi dari pukul 8.43 sampai dengan 8.46 atau hanya 3 menit saja. Agus mengatakan dari rekaman CCTV juga terlihat jika pelakunya masih remaja berusia sekitar belasan tahun atau diduga masih duduk di bangku SMP. Ia menjelaskan pelaku bukan hanya warga Sumberjo karena tak ada warga yang mengenali. Saat beraksi pelaku hanya seorang diri itu menggunakan kaos hitam bertuliskan My Trip, My Adventure dengan celana training lis merah. Ia menjelaskan pelaku ciri-ciri badannya kurus dan juga kecil. Saat beraksi, pelaku memecahkan kaca kotak amal dengan menekan dengan tangannya. Setelah itu pelaku langsung merogoh uang di kotak amal lalu pergi untuk melarikan diri lewat pintu kamar mandi. Agus menjelaskan perkiraan uang di dalam kotak amal itu ada 500.000 dan pelaku menyisakan 200.000. Dia mengatakan kehilangan uang di kotak amal sudah 4 kali terjadi tahun ini. Menurutnya dulu pernah pelaku tertangkap namun karena kasihan, pelaku akhirnya dilepaskan. Kedepannya pengurus masjid akan membuat kotak amal berbahan besi agar tetap aman. Berita selanjutnya, ribuan warga serbu pasar sembako murah di lapangan pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Ribuan masyarakat Kabupaten Pesawaran mendatangi pasar sembako murah dan juga bantuan permodalan UMKM yang digelar pemerintah Kabupaten dan Kementerian BUMN di lapangan Pemda Kabupaten Pesawaran pada Sabtu 5 November 2022 pagi. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan mengatakan, di pasar sembako murah tersebut masyarakat dapat membeli paket keperluan rumah tangga hingga yang lainnya dengan harga yang murah. Ia mengatakan masyarakat juga bisa membeli paket sembako murah hanya dengan Rp55.000 saja. Wildan mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat Pesawaran dengan memberikan subsidi harga. Kemudian kegiatan lainnya adalah bazar UMKM yang dilangsungkan bersamaan. Sementara itu, staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga yang mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan kepada industri UMKM di Pesawaran. Berita selanjutnya, Kementerian BUMN gelar Gen Z Talent Exhibition di Seman 2 Bandar Lampung. Menteri BUMN Erick Thohir mendorong generasi Z atau Gen Z untuk optimal dalam mengembangkan diri di era digital. Terlebih Gen Z cepat dalam menyerap keterampilan digital. Menurut staf khusus 3 Menteri BUMN Arya Sinulinga di KSK Seman 2 Bandar Lampung pada Jumat 4 November 2022 sore, pihaknya mengenalkan pengoptimalan digital ke generasi Z, terlebih juga pengembangan digital di Indonesia saat ini tinggi sekali. Sebab menurut Arya, generasi Z ini jika dikawal dengan baik akan memunculkan potensi-potensi digital untuk memajukan lebih baik lagi Indonesia di masa mendatang. Adapun pengenalan digital ke generasi Z lewat games e-sport, games developer, dan sebagainya. Tak hanya itu, literasi digital juga turut diberikan sehingga generasi Z bisa menyalurkan kemahirannya di dunia digital secara lebih positif. Arya juga menyampaikan pesan khusus dari Erick Thohir bahwa Menteri BUMN itu memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia digital, terutama pada anak muda. Karena di tahun 2030, ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami kenaikan yang tinggi, di mana untuk pertumbuhan ekonomi, digital ini bisa sangat melesat berkali lipat. Lebih lanjut, Arya mendukung juga kemampuan digital anak muda untuk terus ditingkatkan, karena masa depan Indonesia adalah digitalisasi. Berita selanjutnya, wisata Bukit Aslan kedatangan seniman Amerika Serikat Amos Demetrius. Wisata Bukit Aslan lagi kedatangan seniman terkenal asal San Francisco, Amerika Serikat, yang bernama Amos Demetrius pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Diketahui Amos Demetrius atau yang kerap disapa Amos adalah pencipta patung instalasi yang ada di wisata yang berlokasi di Waiguba, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung tersebut. Amos menjelaskan makna karya seni yang diciptakannya yang berbentuk sedikit abstrak dengan banyak sudut berukir satu filosofi hidup dalam 3 bahasa, yakni Lampung, Indonesia, dan juga Inggris. Ia mengatakan bila patung instalasi di Bukit Aslan masuk dalam proyek Parallel Universe dan jadi yang pertama di Pulau Sumatera. Patung instalasi tersebut selama ini telah menjadi karya seni yang tersebar di seluruh dunia. Dirinya menyebut Bukit Aslan menjadi tuan rumah ke-144 dan seluruh karya yang tersebar di 30 negara dan 6 benua di dunia. Menurutnya pula, ia mulai mengerjakan instalasi pertama tahun 2003, sehingga sudah 19 tahun ia telah berkarya. Meski idenya sudah terpendam cukup lama.
Amos memilih Bukit Aslan sebagai tuan rumah karena kagum dengan keseluruhan proyek yang didasarkan pada cita rasa dan juga rasa hormat terhadap masyarakat, lingkungan, warisan budaya, keluarga. Setiap berharap pengunjung bisa healing. Situs seni instalasi Bukit Aslan ini diketahui memiliki kisah tentang teka-teki dan kertas hidup yang bercerita tentang perayaan keluarga dan juga makna. Amos berpikir makna dan juga nilai instalasi multimedia ini memberikan pengalaman imajinasi yang kaya dan fantasi di dunia nyata. Selain itu juga memberikan warna yang dilakukan untuk menyampaikan makna dalam bahasa yang dikenal sebagai Baswe Nyilvi. Berita terakhir. Promo beli iPhone 14 secara kredit akan gratis cicilan hingga 2 kali. Erafone Megastore Mall Kartini kini memiliki promo menarik untuk pembelian handphone di bulan November 2022. PIC Erafone Megastore Mall Kartini, Feranita Ramadhani mengatakan, kali ini promo diberikan untuk pembelian iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Ia mengatakan pada 5 November 2022, promonya adalah gratis cicilan hingga 2 kali untuk pembelian dengan kartu kredit BNI. Ada juga promo gratis cicilan 1 kali jika melakukan pembelian dengan kartu kredit BCA, BRI, BSI, Bank Simbaniga, Citibank, Bank DPC, Bank HSBC, Bank Mandiri, MyBank, dan Bank UOB. Adapun harga iPhone 14 Pro ini dibanderol dengan harga Rp19.999.000 sampai dengan Rp30.999.000 dan Pro Max yaitu Rp21.999.000 hingga Rp32.999.000. Promo lainnya adalah setiap pembelian Oppo A77s gratis Encobuds. Setiap pembelian Oppo A77s dan Reno 8 series dengan HCI gratis biaya admin, bunga 0% dan juga DP mulai 0 hingga 31 Desember. Selanjutnya, untuk pembelian Vivo X80 akan mendapatkan promo cashback 1 juta yang berlaku hingga 30 November 2022. Promo ini tidak kalah menariknya karena setiap pembelian handphone apapun di Erafone Megastore Mall Kartini bisa tebus murah kartu Indosat Matrix Rp70.000 per bulan selama 1 tahun. Kartu Indosat Matrix ini berisi kuota 50 GB, gratis telepon ke semua operator 150 menit, dan juga gratis SMS 50 kali ke semua operator. Jika tidak ingin tebus murah kartu Indosat Matrix, bisa tebus murah kartu XL prioritas 600.000 selama 1 tahun. Dengan 600.000 bisa mendapatkan kuota 15 GB setiap bulan, unlimited social media, request sinyal, dan request nomor 6 angka. Berikutnya, setiap pembelian handphone Samsung Galaxy Z Fold 4 gratis kartu XL prioritas atau Indosat Matrix selama 1 tahun. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Selamat malam dan sampai jumpa.